Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Darsono Sidibang. Saya dari PS21C. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini, saya akan ngebahas tentang psikologi perkembangan anak dengan menganalisis film yang berjudul Babies dengan dosen pengampu Ibu Puspa Rahayu, UR, MPSI, Psikolog. Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang The Babies. Itu dalam film ini ada Baby Ponizao dari Powo Namibia, ada Baby Bayar dari Bensman Mongolia, ada Baby Mary dari Tokyo Jepang, dan ada Baby Hetty dari San Francisco USA. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang analisis filmnya, kita akan melihat sekilas cerita film dari film Babies ini. Selamat menyaksikan, teman-teman. Ya, di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa para bayi dari daerah Poni dari Namibia ya, dari suku Namibia itu adalah Baby Poniza. Nah, ini adalah baby-baby yang tadi saya sebut, ada Baby Mary dari tahun Jepang, ada Baby Bayar dari Mongolia, dan juga ada Baby Hetty dari San Francisco, USA. Ya, dari keempat baby ini mereka punya keunikan masing-masing. Juga lingkungan yang berbeda-beda pula, dan juga tentang psikologi perkembangan dari setiap negara pun berbeda-beda, seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi sekilas cerita dari film The Babies, teman-teman. Ya, dari film tersebut diperankan oleh Baby Ponizao dari Powo Namibia. Dalam film ini, Baby Ponizao itu menggambarkan tentang kehidupan dia yang sederhana, serba tradisional, dan dia hidup dengan keterbatasan makanan dan minuman. Selanjutnya ada Baby Bayar dari Bensman Mongolia, yang hidup di daerah peternakan dengan kehidupannya yang tidak asing dengan berbagai macam hewan ternak yang ada di lingkungannya. Selanjutnya ada Baby Mary dengan kehidupan di tengah-tengah kebisingan kota, yang merupakan anak tunggal dan memiliki gaya hidup yang mewah. Serta ada Baby Hetty dari San Francisco, USA, yang sangat istimewa. Dia memiliki kehidupan yang sangat baik. Dia dibutuhi nutrisinya dengan baik, dicukupi dengan baik, dan memiliki kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Dan apapun yang dia dapatkan itu selalu diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menyebut tentang psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak ini mempelajari tentang pikiran dan perilaku anak, di mana setiap perilaku pikiran dalam
psikologi perkembangan ini tidak hanya selalu membahas tentang perkembangan fisik saja, tapi membahas tentang bagaimana mental, emosional dari anak dan juga dari psikososial dari anak tersebut. Nah, dalam analisis perkembangan bayi pada film Babies ini, kita akan membahas tentang refleks pada bayi, perkembangan fisik pada masa bayi, lalu perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, dan juga terakhir ada perkembangan bahasa ketika dalam masa bayi, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman kita akan membahas tentang refleks pada bayi. Bayi terlahir dengan beberapa refleks yang tidak dipelajari, yaitu sebuah respon tak sadar atau involuntary yang terjadi secara otomatis dan terhadap suatu rangsangan tertentu. Nah, refleks ini adalah teman-teman adalah suatu refleks di mana bayi ini mempertahankan hidupnya dan merupakan refleks primitif, yaitu gerakan spontan yang dilakukan secara alami dan itu didapatkan dalam rangsangan-rangsangan tertentu. Nah, refleks pada bayi ini terbagi dalam refleks, sakit refleks, gang refleks, serangga refleks, dan juga baby skill refleks. Dan ini saya akan ngebahas dari garis besarnya saja. Yang pertama adalah routine refleks. Nah, routine refleks ini adalah gerakan secara tiba-tiba, di mana ketika kita menyentuh kulit di bagian pipi, maka si bayi itu akan mencari gitu. Mereka akan berusaha menggapai si jari-jari yang menyentuh pipinya ya, itu untuk dijilat, dan dia akan menggerakkan kepalanya ke arah di mana sentuhan itu terjadi. Nah, contohnya seperti yang ada di video ini, teman-teman, bahwa ketika si bayi disentuh pipinya, dia akan mengalami sebuah refleks ya, dan di mana dia akan mencari sentuhan yang didapatkan ketika ada seseorang ataupun ibunya baik ataupun pengasuhnya ketika menyentuh daerah bagian pipinya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dalam film ini baik Baby Penizo, Baby Mary, Baby Baya, dan Baby Happy, mereka memiliki rutin refleks yang baik dan tidak ada perbedaan sangat signifikan di setiap antar negara. Selanjutnya ada sakit refleks. Sakit refleks ini timbul secara alamiah saat mulut bayi tersentuh. Ketika ia mulai menyusu, daerahnya akan terstimulasi sehingga bayi pun dapat minum dengan baik. Jadi sakit refleks ini adalah proses anal atau proses pengisap, di mana ketika kita menyentuh atau memberikan jari kita ke mulut bayi, bayi akan menghisap jari jemari yang masuk ke dalam mulutnya, dan juga dia akan mengemut jarinya sendiri, itu sebagai refleks dalam proses anal ataupun proses mengisapnya. Selanjutnya, dalam film ini, Baby Penizo, Baby Mary, Baby Hetty, mereka memiliki saking refleks yang baik pula, karena mereka memiliki rasa yang baik ketika mereka menyusui, dan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di setiap antar negara. Selanjutnya adalah gang refleks. Gang refleks ini adalah refleks di mana ketika bayi sedang berdeham. Itu adalah kondisi di mana ketika bayi menerima makanan, asupan makanan yang terlalu berlebihan, atau mungkin bentuknya terlalu besar atau mungkin terlalu banyak, sehingga bayi memuntahkan makanannya. Dan ini satu refleks yang baik di mana kondisi tubuh bayi mereaksi, dan si tubuh memberikan sinyal bahwa tubuh tidak menerima makanan, dan juga makanan terlalu besar ataupun yang terlalu banyak ketika yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada slugger reflex. Ini adalah satu respon di mana bayi yang baru lahir ini akan terkejut secara tiba-tiba, dan ini adalah hal yang wajar, di mana setiap bayi akan menerima suatu suara ataupun gerakan ataupun respon yang secara tiba-tiba, dan dia akan mempertahankan diri dia untuk bertahan hidup ataupun tetap pada posisi ketika bayi sedang tertidur ataupun bayi sedang melakukan aktivitasnya. Dalam film ini, Baby Penizo, Baby Mary, dan Baby Baya dan Hetty memiliki rutin refleks yang baik, atau struggle refleks yang baik, karena tidak ada perbedaan di setiap antar negara, karena
mereka mempunyai respon yang baik ketika mereka mendapatkan gerakan ataupun mendapatkan suatu respon suara yang terjadi ketika mereka sedang menerima ataupun sedang berada dalam kondisi-kondisi yang ada dalam film tersebut. Selanjutnya ada Babinski, yaitu Babinski refleks ini terjadi ketika bayi disentuh area kakinya, itu jari jemarinya akan mengembang dan bayi akan sedikit menarik kakinya. Inilah suatu tanda bahwa dia mendapatkan suatu refleks, suatu stimulus dorongan, di mana ketika bayi disentuh itu dia akan mempunyai suatu rangsangan. Ini terjadi ketika Baby Mary ditulis oleh perawatnya dengan tulisan huruf Jepang. Ini menandakan bahwa dia mengembangkan jarinya, dan ini satu refleks di mana Babinski ini terjadi ya dalam Baby Mary contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fisik masa bayi. Perkembangan fisik masa bayi ini kita bisa melihat ada beberapa macam ya, dari gerakan, dari bagaimana bayi ketika memegang, menggoyangkan, mengayunkan mainannya, lalu memasukkan tangan ke mulut, dan hal-hal yang lainnya. Nah, perkembangan fisik masa bayi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu ada faktor biologis, faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, dan faktor nutrisi. Faktor biologis ini biasanya dari gen, keturunan. Faktor lingkungan adalah bagaimana pembentukan karakter, di mana setiap bayi akan termuncul gitu fisiknya ataupun karakternya itu dari lingkungannya dia hidup. Lalu ada faktor sosial ekonomi dan juga faktor nutrisi ini berpaduan dengan baik, bagaimana nutrisi akan terpenuhi ketika kehidupan sosial ekonominya juga terpenuhi. Nah, dan nutrisi ini sangat berperan aktif atau berperan penting banget dalam perkembangan fisik masa bayi. Nah, setiap bayi dari antara negara ini memiliki perkembangan fisik yang berbeda-beda. Baby Ponyzao, Baby Bayar, Baby Mary, Baby Hetty memiliki perkembangan fisik yang berbeda-beda karena mereka memiliki kehidupan yang berbeda-beda pula. Maka setiap asupan nutrisi yang mereka dapatkan dari orang tuanya ataupun dari lingkungannya itu pun berbeda-beda, dan kita bisa melihat dari postur tubuh mereka, dari cara kita melihat kulit mereka, mata mereka, dan itu kita bisa melihat suatu perkembangan fisik dalam baby tersebut. Selanjutnya ada perkembangan motorik kasar bayi. Nah, perkembangan motor kasar bayi ini adalah suatu refleks gerakan ya, yang menggunakan otot-otot intinya seperti otot perut, pinggang, punggung, lengan, dan hingga kaki. Nah, aktivitas motor ini biasanya mengandalkan otot-otot besar ya terjadi ketika dia duduk, menendang, berjalan, dan juga berlari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini biasanya berhubungan dengan kecerdasan, di mana setiap kemampuan ataupun setiap anak itu mempunyai perkembangan kemampuan yang berbeda-beda pula. Dan kemampuan kognitif ini turut adil dalam membantu bayi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana si bayi dapat mengingat, membayangkan, informasi, dan mengatur informasi, dan juga memecahkan masalahnya ketika si bayi itu sedang menghadapi suatu tantangan gitu dalam masa-masa bayinya ya. Jadi bayi bisa menstimulus dengan baik tentang kecerdasan dalam dirinya. Selanjutnya perkembangan bahasa bayi. Nah, perkembangan bahasa bayi ini sangat penting banget perannya, karena ini adalah suatu titik di mana komunikasi antara anak dengan orang tua atau pengasuhnya ini terjadi. Perkembangan bahasa bayi itu biasanya tuh terdiri dari tangisan. Tangisan ini menandakan bahwa si bayi ini sedang berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Di sini jenis-jenisnya ada tangisan biasa, menangis karena marah, juga menangis karena sakit. Jadi menangis biasa itu adalah komunikasi bagaimana dia mau diajak ngobrol, lalu menangis karena marah mungkin dalam kondisi panas atau kondisi lapar, dia menunjukkan reaksinya, menunjukkan komunikasi bahwa dia ingin makan. Lalu menangis karena sakit, contohnya ketika dia diimunisasi, dia berkomunikasi bahwa tubuhnya sedang refleks terhadap sentuhan ataupun suntikan yang didapatkan, seperti itu. Selanjutnya ocehan. Nah, ocehan di sini adalah si bayi ini mulai berkata-kata, mulai mengeluarkan suara-suara dalam diri dia, sehingga
ketika bayi ini mengoceh, maka dia dalam kondisi senang, gembira, dan ini menandakan bahwa dia sudah belajar bahasa dan mengenali kata-kata yang ia dengar dari orang-orang sekitarnya. Selanjutnya adalah bubbling, di mana kita bisa mendengar kata ba 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 ya ya ya. Bubbling ini terjadi ataupun terproses ketika ocehan-ocehan yang keluar dari mulut bayi sempurna, dan inilah penggabungan antara kuku vokal, vokal mati dan juga huruf vokal hidup seperti da, ma, hu, dan jenis-jenis vokal lainnya. Dan bayi ini mulai berbicara dan meniru apa yang dia dengar dan apapun yang dia lihat, sehingga dia dapat mengeluarkan setiap apapun yang dia terima ataupun yang dia respon dalam tubuhnya. Seperti itu. Nah, kemampuan perkembangan setiap bayi dan antar negara itu hampir sama, karena kemampuan bahasa dipengaruhi oleh komunikasi si ibu dan pengasuh, sehingga responsif itu muncul dan berkembang tergantung bagaimana para orang tua atau para pengasuh mengkomunikasikan dengan baik ataupun mengajak komunikasi dengan baik dengan si bayi tersebut. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Semoga kita bisa belajar banyak hal tentang perkembangan dalam psikologi anak untuk next penjelasan berikutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.